inovasi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Kepala yang saya hormati, kemudian PDP Ibu Erna Sari. Pada kesempatan ini izinkanlah saya atas nama pengajar praktik minta izin kepada Ibu Rosalinda, di mana kita akan melakukan sebuah rangkaian kegiatan. Yang pertama pada hari ini, pada intinya sebetulnya bagaimana Bu Erma ini melakukan coaching dengan teman sejawatnya, itu inti daripada prinsipnya. Namun sebelum ini nanti saya akan menanyakan aktivitas sebelumnya, kemudian ada yang berkaitan dengan praktisi komunitas, ya. Mungkin seharusnya ini kan JGP ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus menjalin kerjasama, menjalin komunitas dengan komunitas. Jadi kalau berkenan, saya berharap SD ini sudah memiliki struktur komunitas praktisinya, kemudian disepakati sama masyarakat. Ini menjadi di PMR tinggal mengupload aksi nyata daftar komunitas kami di PMR. Sekarang kita minta izin kepada Bu Linda dengan rangkaian dan dilanjutkan sampai nanti saya akan berbincang-bincang diskusi karena ini sudah termasuk penghujung. Tinggal satu lagi pendampingan dan Guru Rosalinda sampai di ujung dan mendapat sertifikat ya. Sudah. Kemudian inilah aset Bunda nanti, karena guru itu kan, guru penggerak itu kan bergerak, apa namanya, bergerak dan bergerak. Jadi kalau nggak ada itu jalan nanti tidak tergerak, nggak bisa bergerak. Makanya saya berharap sekolah ini sekolah berbagi gitu kurikulumnya. Insya Allah kami merdeka berbagi. Mudah-mudahan yang lain juga ikut. Terima kasih Ibu, cuma itu izin Ibu saya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erma. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini kita telah dapat bertemu kembali dalam rangka pendampingan 5 ya, pendampingan 5. Karena Bu Erma sudah menghabiskan, mungkin tinggal kajian lagi, mulai tingkat fisika ya. Hari ini juga perencanaan nanti proses. Ya, tesnya ya, jadi sudah di penghujung kegiatan. Itu Pak berharap setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan dari Kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Lasari dari SDN 29 Muaro, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kali ini saya ingin menampilkan sebuah percakapan pasca observasi pembelajaran yang saya lakukan terhadap Ibu Sri Novita, yaitu guru kelas 5, dan juga akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Alvin. Baiklah, kita lanjutkan video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Cici, ceria sekali hari ini ya. Kita pagi ini kita pakai baju seragam Bu Cici ya. Baik Bu Cici, tadi saya perkenalkan bahwa di sini merupakan kelanjutan kita dari yang observasi yang kemarin kita sudah melakukan sudah observasi, dan sekarang ini adalah langkah terakhir, yaitu pasca observasi kelas yang saya lakukan terhadap kelas Ibu Cici kemarin ya. Baik Bu Cici, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa tujuan percakapan saya hari ini yaitu
tentang pembelajaran yang berpusat pada murid yang Ibu lakukan, yang Ibu Cici lakukan pada waktu observasi ya Bu Cici ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu dengan obrolan percakapan kita hari ini nanti akan ada perbaikan terhadap pembelajaran saya di rumah. Terus Bu Cici, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Atau setelah saya lihat bagaimana perasaan Ibu setelah saya lihat di belakang proses observasi pengajar itu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya yang tentu yang pertama senang, walaupun sebenarnya masih ada grogi-groginya, karena sebagaimana kita tahu walaupun sebenarnya udah siap, kalau dilihat oleh teman, oleh sekolah atau penilai, pasti tetap ada rasa groginya. Tapi saya sangat senang kemarin Kak, sudah dilihat oleh rumah. Grogi ya Bu Cici, padahal saya tidak makan orang. Oke, Bu Cici, kita lanjutkan. Boleh nggak Ibu ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai dari proses pembelajaran Ibu kemarin? Kemarin kan tujuan dari pembelajaran saya yaitu tentang kita kemarin fokus ke IPA ya Wilma ya. Iya. IPA itu siswa dapat menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa dapat mempraktekkan, membuat laporan, setelah itu mempresentasikan laporan percobaan seperti itu kita kemarin ya Wilma, tentang perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Apakah anak-anak sudah mencapai tujuannya? Sudah Wilma, saya kemarin melihat anak-anak itu udah paham itu apa perubahan wujud benda yang mengkristal, perubahan wujud benda yang menyublim, seperti itu. Jadi berarti apakah sudah nampak Bu Cici tentang pembelajaran yang berpusat pada siswanya? Sudah aktif semuanya ya Bu Cici? Iya, semuanya bekerja, semuanya ikut bekerja, semuanya di dalam kelompok itu sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi mereka sudah berkolaborasi bersama-sama bekerja. Jadi berdampak pembelajarannya. Jadi itulah yang diharapkan sekarang ini Bu Cici di kurikulum Merdeka Belajarnya. Anak itu benar-benar aktif sendiri itu, yang artinya berpusat, anak itu menemukan ide-ide kreatif, jadi berpusat itu kepada siswa. Jadi kita nih sebagai guru ya Bu Cici, tinggal kita mengarahkan saja. Oke ya Bu Cici, coba Ibu ceritakan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Apakah ada hal baik yang tidak harus dipertahankan dari sini? Hal baiknya yang harus Ibu pertahankan? Yang paling mencoloknya kemarin itu kami baru mencoba ya Wilma ya, menerapkan IT dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu membuat presentasinya menggunakan Chromebook, lalu langsung mempresentasikannya disambungkan ke Infocus gitu. Jadi mereka membacakan Chromebooknya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Lalu dalam pembelajaran juga sudah pakai media, sudah pakai alat tambahan. Jadi pembelajarannya itu sudah sangat menyenangkan. Jadi mungkin hal itu yang bagus dengan menggunakan ICT, dengan media, itulah hal-hal yang baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, tentu masih ada hal yang kurang yang harus Ibu Cici perbaiki ya. Kalau ada yang perlu dipertahankan, ada yang perlu diperbaiki apa apa ya Bu Irma? Kayak tadi sudah saya katakan kalau karena perdana kami menggunakan ICT, jadi mungkin agak membutuhkan waktu anak-anak itu dalam mengerjakannya. Jadi kami membutuhkan waktu yang panjang kemarin ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi seharusnya itu tuh nanti akan dipelajari lagi, diulang lagi, diasah lagi. Dan karena kemarin itu praktek, karena mungkin sebelumnya saya juga
jarang melakukan praktek. Jadi ketika melakukan praktek itu waktunya lama. Kalau misalnya sudah terbiasa melakukan praktek, mungkin kami akan biasa saja, jadi waktunya nggak akan tersisa lama. Mungkin itu yang harus kami biasakan, mungkin itu yang jadi kesulitan dari pembelajaran. Kesulitan Ibu ya, itu sejauh itu dijelaskan mengenai visi yang pertama untuk anak-anak juga hal baru yang pertama. Ada kesulitan yang lain Bu Sisi? Ya, itu mungkin penguasaan kelasnya juga di rumah. Anak-anak banyak yang bertanya ke sini, Bu ini gimana, jadi saya agak harus tingkatan, jadi harus penguasaan kelasnya juga harus dimaksimalkan lagi seperti itu. Ya, mudah-mudahan Sisi bisa mengatasi kesulitan yang menghadapi ke depannya ya. Terus apa kira-kira Bu Sisi lakukan untuk menghadapi kesulitan yang terjadi? Mungkin akan terus belajar di rumah terus lagi, dan anak-anaknya juga terus saya biasakan dengan hal-hal yang sudah saya terapkan kemarin, seperti menggunakan TV, bekerja di praktik, membawa alat bahan seperti itu, terus menggunakan media pembelajaran. Itu dari segi anak-anak yang Ibu harapkan. Dari segi diri Bu Sisi ada yang perlu Bu Sisi kembangkan untuk menghadapi kesulitan tersebut? Mungkin bisa dengan seperti pelatihan bersama pembelajaran, terus bertanya kepada orang-orang yang lebih hebat. Saya lihat itu sharing, terus dalam kegiatan KKD mungkin bisa belajar dengan teman-teman. Jadi banyak cara mengatasi kesulitan yang artinya tadi Bu Sisi sebutkan adalah meningkatkan kompetensi yang ada pada diri sendiri, mengikuti pelatihan online, mengikuti KKD, Bu Sisi sampaikan tadi ya. Dari segi siswa juga kita harus terus melatih, menggali siswa ya Bu ya. Itu mengenai kesulitan Bu Sisi. Kira-kira untuk mengatasi kesulitan tersebut, kapan Bu Sisi mau melaksanakannya? Kalau boleh tahu, kapan Bu Sisi mau melaksanakan kesulitan tersebut? Sebenarnya saya akan melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan, mungkin pada pembelajaran berikutnya, dan menerapkan lagi apa yang sudah saya laksanakan itu supaya kesulitan itu bisa teratasi. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu atau setidaknya memotivasi Ibu? Bisa sekali terima, misalnya dengan motivasi dari kepala sekolah, apalagi kepala sekolah kita itu kan seorang pengajar praktek, mungkin ilmunya banyak, jadi bisa saya belajar dan diberi motivasi oleh beliau. Dan juga seperti Bu Irma, sudah ada CDP di sekolah kita, bisa berbagi ilmu dan bisa memberi motivasi bagi saya dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi. Terima kasih, terlalu memuji. Kita juga dulu sama-sama belajar ya Bu Sisi. Ini mudah-mudahan Bu Sisi saya juga bisa menyelesaikan untuk penggerak ini dengan cepat dan juga bisa menularkan ilmu saya, bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di SDN 29 ini untuk mewujudkan pendidikan yang bersifat kepada anak juga lebih nyaman, lebih tenang untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Apa harapan Bu Sisi ke depannya? Harapan saya ke depannya yaitu pembelajaran yang sudah baik, sudah menarik bagi siswa, yang sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran, berpesan kepada siswa itu tetap bertahan. Dan semangat saya itu tidak turun seperti itu, selalu berkobar-kobar untuk melakukan praktik baik itu. Itu yang ditunggu ya Bu Sisi. Mudah-mudahan Bu Sisi bisa lulus di guru penggerak angkatan ke-9 menggantikan saya angkatan 6 selesai. Bu Sisi sambung dengan angkatan sebelumnya yang Bu Sisi selamat. Bimbingannya bisa yang di rumahnya. Kita guru penggerak itu
awali dari tergerak hati kita untuk melakukan perubahan, baru kita bergerak dan menggerakkan komunitas dan teman-teman kita. Baik Bu Sisi, adakah lagi yang masih mengganjal dari proses yang dilakukan atau dari selama ini ada yang mengganjal? Yang mengganjal mungkin tidak, memang saya agak tersandung ya, karena di lokal saya itu ada satu anak yang agak susah ikut mama, tapi karena kemarin kami pakai ICT, jadi dia tiba-tiba bisa saja dia main gitu, bisa saja terus teman-temannya cemburu karena dia yang mengetik, dia yang mengerjakannya, tapi dia juga bisa mengikutinya gitu. Berarti selama ini saya belum menerapkan pembelajaran yang mungkin menyenangkan bagi dia. Setelah saya coba lakukan itu, saya kira saya untuk merubah cara belajar yang berfokus kepada siswa, yang dibutuhkan oleh siswa, apa itu gaya belajarnya, cara belajarnya, seperti itu. Dan saya mungkin butuh masukan tentang cara mengajar yang baik dari teman-teman apalagi dari rumah yang sudah selesai CGP-nya gitu. Baik, jadi itu yang Bu Sisi, itu yang mengganjal Bu Sisi ya, ada siswanya yang kurang pertama dengan asing ya, tapi dengan kita memahami karakteristik gaya belajarnya, kita mampu mengaktifkan peserta didik. Jadi itulah Bu Sisi harapan kita sebagai guru ini, setidaknya kita mampu menemukan minat belajar anak itu dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada dukungan, tanpa kita suruh, dia sudah bergerak sendiri ya Bu Sisi ya, itulah harapan kita. Baiklah Bu Sisi, terima kasih, itu diskusi kita pada sesi ini. Pada sesi ini semua observasi terima kasih atas Bu Sisi dan selamat bekerja. Oke, tunggu dulu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, demikian pidato pasca observasi kita pada pagi hari ini dengan Ibu Sri Nafisa, dengan pengajar praktik Bapak